akan meninggikan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian memasuki ruang Maha Kudus. Pembukaan Saudara Julius. Segala puji syukur Tuhan, kembali kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan bahwa kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau fokuskan diri kami Tuhan, segenap hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan biar kiranya kami boleh mengucap syukur Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan biar setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan
Saudari Nika Tuhan yang akan memimpin kami dalam pujian Tuhan. Biar kiranya kuasa urapan yang daripadamu Tuhan boleh turun atasnya Tuhan. Dan biar kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal Tuhan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Kita akan bersorak-sorai dengan memuji Tuhan, yaitu dengan pujian bangkit serukan nama Tuhan. Dengan pujian ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
kita tetap memuji Tuhan. Segala perkara kita lakukan bersama Yesus. Dengan pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudara, kita merenungkan setiap firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini. Dengan pujian masuk ruang Maha. Jiwaku rindu
Namamu terpuji dan termulia bagi kehidupan kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah disediakan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi kekuatan dalam apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam rangka social distancing yang memang diterapkan oleh pemerintah kita. Beberapa minggu ini kita sudah melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing. Namun saya percaya kuasa Tuhan itu tetap sama di dalam kehidupan kita. Kuasa dari firman Allah itu akan tetap sama. Karena itu berhubungan dengan respons kita terhadap firman yang datang di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, sama-sama kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan, ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. Tuhan tidak akan pernah lupa terhadap apa yang sudah difirmankannya kepada kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah lupa dengan perkataan dan janji-janjinya. Sebaliknya, manusia seringkali lupa. Pernah berjanji kepada orang lain pun seringkali kita lupa. Atau kita pernah mengambil keputusan untuk berkomitmen tentang sesuatu hal kepada Tuhan, kita lupa. Jadi Tuhan tidak akan pernah lupa, tetapi manusialah yang selalu melupakan, yang seringkali melupakan janji kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-16, Lukas 16 dikatakan begini, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap dibandingkan satu titik dari hukum Taurat batal. Saudara-saudara sekalian, kalau bicara soal hukum Taurat, Yesus tidak datang untuk membatalkan Taurat. Di dalam Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal 5 ayat yang ke-17, itu dikatakan bahwa Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Ya, Yesus datang tidak membatalkan Taurat, tetapi untuk menggenapi Taurat. Itu yang firman Allah katakan. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Kembali ke soal janji. Jadi Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak akan pernah ingkar terhadap
janjinya. Tuhan selalu mengingat janji-janjinya kepada umat manusia. Saudara-saudara, kalau di dalam perjanjian lama, saudara bisa lihat di Keluaran pasal yang ke-24, soalnya saudara baca di rumah, Keluaran 24 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8, itu bagaimana Tuhan mengikat janji melalui darah. Jadi ada darah yang dicurahkan, tapi di dalam perjanjian lama darah yang dicurahkan adalah darah binatang. Dan kalau di dalam perjanjian baru berbeda. Janji Allah kepada manusia disahkan, dimeteraikan dengan darah Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Janji Allah itu jadi betul-betul sah, saudara-saudara. Tuhan tidak akan pernah lupa. Dan janjinya itu sudah dimeteraikan melalui darah Yesus, darah yang tercurah di kayu salib untuk kita semua. Ini membuktikan bahwa Tuhan gak pernah main-main, saudara-saudara, dengan janjinya. Maka kalau ayat yang pertama kali kita baca, ayat nas kita bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya, itu adalah benar. Anaknya yang tunggal dia korbankan untuk mensahkan janjinya kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita lihat, saudara-saudara, penting sekali janji dia bagi Tuhan sangat penting perjanjiannya. Sehingga selalu ada jaminan untuk pemenuhan dari janji Tuhan kepada kita. Janji-janji Allah di dalam firman-Nya itu ada jaminan bahwa itu akan dinyatakan, itu akan dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, bukan saya yang janji, tetapi firman Allah, Tuhan yang janji, saudara-saudara. Saya manusia, apalah saya untuk mengikat janji yang berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri yang mengikat janji dengan saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, Tuhan pasti menepati janjinya. Sekarang jadi pertanyaan, apakah janji Tuhan bisa dibatalkan? Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan apakah janji Tuhan bisa dibatalkan? Jawabannya tidak. Janji Allah tidak akan dibatalkan. Buktinya kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, Roma pasal 3, kita lihat ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Roma pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi saudara-saudara sekalian, janji Allah tidak akan pernah dibatalkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Apa yang Tuhan sudah firmankan tidak akan dibatalkan. Tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan janji Allah, kesetiaan Allah
di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah membatalkan. Sekali lagi tadi dari awal saya sudah selalu tekankan bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa terhadap janjinya, dan tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan janji Allah di dalam kehidupan kita. Lalu kenapa seseorang tidak menerima janji Allah di dalam firman-Nya? Kenapa apa yang dijanjikan Tuhan tidak terjadi gitu ya di dalam kehidupan seorang Kristen? Saya tidak tahu orang Kristen yang setia atau orang Kristen yang tidak setia. Kenapa sampai janji Allah itu tidak diterima oleh orang percaya? Saudara-saudara, bukannya Tuhan yang tidak menepati janji, tetapi manusialah yang menolak perjanjian Allah di dalam kehidupannya. Caranya gimana dia menolak? Dia menolak perjanjian Allah dengan pemikiran, dengan perkataan, dan dengan perbuatan yang sejalan dengan keinginannya secara pribadi. Jadi bukan Tuhan yang lupa janjinya, tetapi kitalah manusia yang seringkali sikap kita, cara berpikir kita yang mempengaruhi perbuatan kita, yang menolak janji Allah itu, yang mengakibatkan janji itu tidak sampai kepada kita, tidak digenapi di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh di dalam Lukas pasal yang ke-15. Mungkin saudara-saudara langsung tahu ini perumpamaan. Lukas 15, kita lihat di dalam ayat yang 11 sampai ayat yang 32. Itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana anak bungsu ini, saudara-saudara, dia menerima segala sesuatu di rumah bapaknya. Segala sesuatu yang dia butuhkan itu tercukupi di rumah bapaknya. Tetapi karena keinginannya, dia tinggalkan rumah dari ayahnya ini, rumah dari bapaknya ini. Saudara sudah tahu kelanjutan ceritanya. Bagaimana dia mengalami kesulitan demi kesulitan, sampai pada akhirnya dia pun menyerah. Dan akhirnya dia kembali lagi ke rumah bapaknya. Saudara-saudara, di rumah bapaknya ada banyak hal yang bisa dia terima. Begitu juga saudara-saudara, kalau kita tinggal di rumah seseorang, tentu kita harus ikuti aturan dari orang itu. Kita harus ikuti aturan dari pemilik rumah tersebut. Sama seperti anak ini, dia tinggal di rumah bapaknya, dia harus mengikuti peraturan yang ada di situ. Mungkin karena dia sudah tidak mau mengikuti peraturan di rumah ayahnya, bapaknya, dia memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya dia harus kembali karena kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi. Seringkali kita sudah tinggal di dalam anugerah Tuhan. Kita sudah tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan kita sudah nikmati. Tetapi seringkali manusia bosan. Kenapa? Kalau kita mau tinggal dalam anugerah Tuhan, kita harus turut terhadap kehendak Tuhan.
Kita harus tunduk terhadap aturan yang Tuhan berikan kepada kita, tentunya melalui firman-Nya. Manusialah, kitalah yang seringkali keluar dari anugerah Tuhan. Kitalah yang seringkali berpaling dari Tuhan. Kitalah yang seringkali menjauh dari kasih Tuhan kita Yesus. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan kita Tuhan yang maha setia bagi kita. Tapi kitalah yang seringkali tidak setia kepadanya. Kitalah yang seringkali lupa terhadap janjinya. Bahkan seringkali kita melawan kehendaknya. Kenapa? Karena kita punya kehendak sendiri. Itulah yang dialami oleh anak bungsu ini. Dan kita lihat apa yang dialami, kesulitan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita butuh janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, tinggal di dalam aturannya Tuhan. Tinggal di dalam kehendaknya Tuhan. Supaya kita bisa tinggal di dalam anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan saudara-saudara, hari-hari ini kita butuh kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Melihat situasi yang berkembang, prediksi-prediksi ya para ahli, ada ahli ekonomi dan lain-lain, ahli politik dan lain-lain, ahli kesehatan. Prediksi-prediksi yang negatif, saudara-saudara. Ada yang bilang negara kita ada yang bilang butuh 6 bulan untuk pulih secara ekonomi, ada yang bilang butuh 1,5 tahun dan lain-lain. Saya nggak tahu masih bisa pulih lagi apa enggak, saya nggak tahu. Tetapi janji Allah itu yang pasti dinyatakan, digenapi di dalam hidup kita. Dan kita perlu janji itu nyata dalam hidup kita hari-hari ini. Saudara-saudara, pegang teguh kebenaran firman dalam hidup kita. Walaupun situasi sulit, tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Tetaplah kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Supaya firman Allah itu betul-betul nyata kuasanya di dalam kehidupan kita. Firman-Nya itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Tetap setia kepada Tuhan. Saya pinjam perkataan dari Bapak Ahamande. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau kita sudah setia kepada kebenaran firman, kepada kehendak Allah, terus lakukan. Walaupun kita belum bisa beribadah lagi bersama-sama, saudara-saudara sekalian, tetapi melakukan kebenaran firman itu wajib kita terapkan di dalam keseharian kita. Dimanapun kita berada, di situ kebenaran firman harus nyata, sehingga kemuliaan Tuhan itu betul-betul terpancar melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, teruslah menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekeliling kita, terlebih untuk keluarga kita. Jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat tetangga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya saudara-saudara,
bukan dipermalukan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kesulitan boleh datang, tetapi Yesus tetap sama. Ya, saudara-saudara, kesukaran bisa datang, tetapi kuasa Tuhan tetap sama. Ya dan amin. Dan kita sebagai manusia, ya, walaupun kita orang percaya, kita adalah manusia, dan kodrat kita hidup di bawah otoritas dari Tuhan. Tentunya Tuhan kita Yesus. Kita hidup di bawah otoritas. Jadi segala sesuatu jadi di dalam hidup kita bukan sesuai kehendak kita, tetapi di dalam kehendaknya, di dalam kehendak Tuhan. Tugas kita adalah hidup sejalan dengan kebenaran firman Allah. Soal pemenuhan kebutuhan kita, apapun itu bagiannya Tuhan. Itu ada di dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebelum saya akhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama saudara-saudara sekalian. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini janji Allah. Mari saudara-saudara berpegang teguh kepada firman Allah, hidup di dalam kehendaknya, dan janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Situasi apapun yang sedang kami alami, itu tidak mengurangi kesetiaan kami kepadamu. Kami terus akan berharap kepadamu Yesus. Engkau Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan sepenuh-penuhnya kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, dan biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau, selalu meninggikan Engkau di dalam perkataan kami, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, baik di Cemara maupun di Tegal Alur. Tuhan, sertai jemaat-Mu di dalam situasi yang sulit saat-saat ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu tetap sama menyertai kami semua. Pertolongan-Mu akan selalu nyata di dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang ajaib, dan kami hanya berharap kepadamu. Sekali lagi biarlah hidup kami memuliakan-Mu. Segala kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan Engkau yang tahu. Tuhan sendiri yang akan memenuhinya
dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin negeri ini, supaya keputusan mereka sejalan dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu saja. Kami berdoa supaya negeri ini cepat pulih Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kami boleh beribadah lagi bersama-sama. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di atas segala permohonan kami ini, doa kami percaya hanya kehendak-Mu saja yang jadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara-saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, hikmat dari Roh Kudus ada menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.